Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti dengan NIM 23515913SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk PG Web acara 7 mengenai bahasa PHP. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya bahasa PHP itu, bagaimana sintaksnya. Nah, jadi untuk bahasa PHP sendiri itu merupakan berisi sintaks yang relatif sederhana, hampir mirip dengan bahasa Java. Nah, kode PHP itu diawali dengan tag pembuka. Tag pembukanya seperti ini. Kemudian juga diakhiri dengan sintaks seperti ini. Nah, dalam bahasa PHP itu juga terintegrasi dengan HTML. Nah, setiap pernyataan itu diakhiri dengan semikolon atau tanda titik koma. Nah, PHP itu mendukung dari variabel yang diawali dengan simbol seperti ini. Iya, ada simbol yang kayak seperti ini. Kemudian tipe datanya itu sifatnya dinamis. Artinya secara otomatis nih bisa mengonversi tipe data berdasarkan nilai yang disimpan. Struktur kontrol seperti if, ada else, kemudian ada while, ada for, itu digunakan untuk logika pemrograman. Sedangkan fungsi dapat didefinisikan dengan kata kunci function. PHP itu juga mendukung operasi matematika, ada string, kemudian ada array, dan memiliki fungsi bawaan yang mempermudah manipulasi data untuk pembuatan suatu database. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan beberapa hasil dari acara 7, karena acara 7 ini merupakan acara memahami atau pengenalan. Jadi di sini tugasnya itu mencoba untuk membuat skrip yang terdiri dari comments, kemudian ada variabel, ada echo, kemudian ada data type, lalu ada string, number, casting, ada math, ada operator aritmatika, kemudian ada if else, ada switch, array, loop, function, dan untuk pembuatan tabel. Nah, oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk yang comments terlebih dahulu. Nah, untuk comments ini sendiri itu bisa apabila single line comment, itu dia ada tandanya garis miring 2. Nah, apabila multi-line comment itu tandanya seperti ini, ada garis miring, kemudian ada tanda bintang ya, lalu single line comment itu juga bisa menggunakan tanda tagar. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan hasil dari script demikian ini. Ya, jadi untuk sebelum memulai running itu perlu mengaktifkan dari SEM-nya. Nah, di sini sudah saya aktifkan yang modul Apache. Oke, di sini saya akan mencobanya comments. Nah, di sini welcome aja lucu. Jadi ketika dia diberi tanda demikian itu dia tidak muncul di tampilan yang seperti ini, di tampilan dari localhost-nya. Oke, yang kedua ada untuk variabel. Nah, untuk variabel sendiri di sini variabel. Nah, variabel di sini adalah 21 karena ini ada variabel untuk angka dan juga untuk string. Karena di sini echo itu seperti nama lain dari print atau outputnya itu dengan X ditambah Z. Jadi 7 tambah 14 di sini 21. Oke, untuk selanjutnya ada echo. Ini di sini. Nah, untuk echo ini tuh dia fungsinya sama seperti print yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini sama ya keluarannya. Ayo guys belajar study PHP in laboratorium A. Oke, untuk selanjutnya ada data type atau tipe data ya. Nah, untuk tipe data sendiri di dalam PHP itu dibagi menjadi beberapa guys. Ada string, kemudian ada integer, ada float, ada boolean, dan masih banyak lagi.
Nah, di sini saya mencontohkan untuk string, untuk angka 16, 25 ini tuh adalah jumlah dari huruf dan karakternya ya teman-teman. Gitu. Lalu selanjutnya ada string. Ini agak saya percepat karena memang banyak, ada 15 hasil. Misal di sini nama saya ada S-nya, strings. Nah, di sini untuk string saya menuliskan hello native gitu. Nah, di dalam echo ini kan ada variabel hello, kemudian variabel. Jadi untuk variabelnya itu didefinisikan di akhir, di bagian printnya itu. Gitu. Lalu selanjutnya ada untuk number. Untuk number di sini saya beri nama, nah ini numbers. Nah, untuk number ini, untuk yang pertama itu ada angka 10, kemudian 5,25, 20. Nah, untuk yang pertama, dari number yang pertama, integernya itu dia jumlahnya ada 10. Lalu untuk float, dia 5,25, dan string. String di sini dia 2, karena terdiri dari 2 karakter, angka 2 dan juga angka 0, jadi 20 gitu. Selanjutnya ada casting. Casting di sini, saya beri nama apa ya, casting juga. Nah, untuk casting di sini, itu nah, di sini ada beberapa variabel yang saya definisikan. Yang pertama ada 12, 9,21, kemudian ada 5 kg, kilometer 75, ada hello, true, dan 0. Nah, yang pertama untuk A itu dia berupa integer. Nah, yang untuk casting ini saya menggunakan tipe data integer. Jadi yang pertama ini ada 12, kemudian yang kedua itu 9, jadi dibulatin gitu ya. Kemudian di sini ada 5. Dan di sini integernya itu 0, selanjutnya ini juga 0. Di sini true itu 1, di sini 0, begitu. Oke, selanjutnya ada untuk math. Nah, math di sini saya beri nama math juga. Oke, untuk math ini. Nah, di sini jadi math itu equal round itu berarti kayak pembulatan. Nah, 4,4 dibulatin jadi 4 untuk hasilnya di sini, lalu 9,9 dibulatin jadi 10, 0,352 itu jadi 0, kemudian min 1,40 itu jadi min 1, dan yang terakhir min 0,210 itu menjadi min 0. Nah, untuk selanjutnya ada untuk operator aritmetika. Nah, untuk operator aritmetika di sini ada beberapa ya, teman-teman. Di sini ada sebanyak 10. Nah, yang pertama saya akan mencoba untuk yang addition terlebih dahulu. Nah, addition itu dia berupa penjumlahan. Jadi nanti untuk hasilnya itu akan berupa penjumlahan dari variabel yang telah saya tuliskan. Di sini addition. Nah, jadi jumlah dari 197 ditambah 66 itu adalah 263. Berikutnya untuk aritmetika division. Nah, di sini division itu adalah pembagian, jadi 9876 dibagi 64 itu hasilnya berupa desimal, yaitu 154,3125. Selanjutnya ada untuk di sini exponentiation. Nah, exponentiation itu dia berupa pangkat. Jadi 47 pangkat 4 itu hasilnya 4879681. Selanjutnya ada untuk modulus. Modulus itu dia berupa persenan atau hasil sisa bagi. Oke, di sini saya ketikkan dulu. Nah, jadi 100 dibagi 6 itu sisanya adalah 4. Lalu ada untuk multiplication. Di sini multiplication. Nah, multiplication itu adalah perkalian. Jadi 107 dikali 8 itu hasilnya 856. Oke, selanjutnya di sini ada untuk subtraction. Nah, subtraction itu dia berupa pengurangan. Subtraction. Nah, pengurangan dari 197 dikurangi 69 hasilnya adalah 128. Nah, selanjutnya di dalam sebuah operator ini juga ada yang namanya seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu X sama dengan Y, jadi ini nanti kalau diklik, kalau dicari, ikonya itu dia hasilnya sama. OP X1, nah 77. Itu seperti persamaan X sama dengan Y, lalu yang kedua ini ada 830 itu dari ini, 60 plus 770. Selanjutnya, di dalam operator itu juga ada yang namanya equal dan identical. Nah, equal ini tuh
dia berupa sebuah pernyataan. Jadi 370 itu pengembaliannya true karena berupa equal. Lalu untuk selanjutnya itu ada identical. Nah, identical di sini dia pengembaliannya false karena pengembalian dari equal, karena pengembalian dari false itu tipenya bukan equal, makanya pengembalian di sini adalah bold false gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan untuk if. Nah, untuk if di sini saya beri nama if. Nah, karena ini jamnya sesuai servernya ya, sesuai server dari localhost yaitu jam 00, maka message yang keluar adalah have a good morning. Nah, apabila nanti servernya itu di jam demikian ini kurang dari 20, itu have a lucky day. Lalu di sini apabila dia selain dari kurang dari 10 pagi dan 10 malam, itu dia have a good night sleep. Nah, selanjutnya ada untuk switch. Nah, switch ini tuh, nah di sini kan saya menuliskan favorit color itu warna pink, tapi di dalam switch case break ini itu tidak ada untuk definisian dari pink. Jadi karena kalau yellow dia akan muncul yellow, kalau emerald blue dia juga emerald blue, lalu kalau mauve dia juga mauve. Nah, selain dari ketiga warna itu, dia akan menghasilkan print itu berupa your favorite color is neither yellow, emerald blue, or nor mauve gitu. Nah, selanjutnya ada untuk array. Array di sini dia itu berupa ini pengembalian. Nah, di sini untuk list yang kedua itu adalah Vivo. Jadi ketika dalam bahasa pemrograman itu dimulai dari 0. Untuk iPhone ini 0, Samsung itu 1, dan Vivo itu 2. Karena di sini saya EQ-nya itu mengeluarkan urutan kedua, jadi yang keluar adalah Vivo begitu. Nah, selanjutnya ada untuk loop. Loop itu dia pengulangan. Di sini namanya bukan loop. Nah, di sini nama saya adalah for loop. Jadi ketika kurang dari sama dengan 19, jadi harus memperingkan urutan itu mulai dari 3 dan kurang dari sama dengan 19 hingga kurang dari sama dengan 19 ini. Nah, selanjutnya ada untuk function. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa di dalam PHP itu juga bisa untuk function. Nah, function di sini itu seperti ini, saya menuliskan beberapa data. Jadi untuk EQ-nya itu di print semua. Di sini ada saya, kemudian adik saya, dan saudara-saudara saya. Itu. Lalu selanjutnya ada untuk tabel. Nah, tabel ini dia masuk ke dalam tugas. Oke, tabel. Nama di sini adalah tabel. Nah, ini. Jadi untuk pembuatan tabel itu dia dituliskan terlebih dahulu array-nya untuk variabel number, variabel merek, dan variabel colors. Untuk di sini nomor ini ada 5 ya, kemudian merek HP-nya itu ada 5, kemudian color-nya itu di sini ada 5. Jadi perlu menuliskan tabel bordernya, ada TRTD, kemudian diakhiri juga dengan TDTR yang paling akhir ini. Nah, di awal itu juga perlu menuliskan EQ table. Jadi di awal itu perlu menuliskan EQ table border, di akhir itu juga perlu menuliskan EQ garis miring table, lalu baru ditutup. Baru ada tutup tagnya. Nah, begitu untuk penjelasan dari acara 7 PG Web. Jadi ada beberapa yang saya coba sesuai ketentuan, ada array, casting, dan lain-lain. Jadi totalnya itu ada kurang lebih 15. Untuk operator itu dibagi-bagi lagi. Begitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara PG Web yang ke-8. Bye-bye.